Oke, buat yang ketiga itu ada NDBI atau Normalized Different Build-Up Index, di mana rumus NDBI sendiri ada SWIR dikurang NIR terus dibagi SWIR ditambah NIR gitu. Terus abis dimasukin rumusnya, kita masuk ke langsung reclassify NDBI. Kenapa kita nggak hitung nilai minimum dan maksimumnya? Sebenarnya bisa aja dihitung, nanti didapat juga nilai minimum sama maksimum. Cuma kalau kita pakai interval asli dari nilai minimum dan maksimum, itu biasanya banyak noise atau banyak area yang sebenarnya itu bukan lahan terbangun. Jadi buat lahan terbangun sendiri itu biasanya dia spesifik di rentang 0 sampai 0,4 aja. Karena biasanya yang di angka atau dinilai di bawah 0 itu biasanya dia itu badan air ataupun dia itu vegetasi. Sedangkan di rentang di atas 0,4 dia biasanya itu terdapat noise yang biasanya bukan menandakan bangunan gitu. Makanya kita di sini parameternya langsung aja yang di bawah 0 itu berarti non bangunan. Terus di sini aku bikin rentang jaraknya itu 0 sampai 0,2. 0,2 itu bangunan jarang sama 0,2 sampai 0,4 itu dia bangunan rapat. Terus di sini tinggal di paletnya diubah aja terus dicoba di run. Nah, ini hasil NDBI yang sebelum dikelaskan. Di sini bisa dilihat padahal kita pakai palet itu green buat non-bangunan, terus white itu buat yang jarang, sama brown itu buat yang rapat. Tapi sebelum kita kelaskan di sini malah kelihatannya laut itu masuk ke arah parameter yang permukiman rapat itu. Makanya kita perlu mempersingkat rentangnya yang tadi 0 sampai 0,4. Nah, habis dikelaskan ini hasilnya. Dia bakal, ini yang hijau ini kan dia yang non bangunan ya. Makanya laut sama di sini ada vegetasi-vegetasi itu dia nggak kedetek sebagai bangunan. Terus di sini yang kuning ini dia berarti bangunan jarang, sama ini kalau di zoom nanti yang warna coklat dia berarti bangunan rapat gitu. Buat NDBI segitu aja. Terus buat step selanjutnya kita tinggal export hasilnya ke drive. Terus ini beberapa parameter yang perlu diperhatikan. Jadi di sini yang image ini kita pilih variabel yang mau kita unduh. Misalnya di sini NDVI class itu kan hasil dari pengklasan NDVI. Jadi ini yang mau aku download. Terus di sini deskripsinya ini opsional aja sih sebenarnya. Terus ini foldernya, bikin folder dulu, kalau belum bikin bisa juga bikin langsung dari sini. Terus di sini file name prefix itu biar nanti pas di run itu di bagian tag sini dia jelas gitu penamaannya. Terus ini regionnya itu klipnya itu pakai yang geometri 2 atau yang kotak. Terus ini scale 30 itu resolusinya. Sama ini karena nanti bakal dihitung luasan juga di ArcGIS, makanya di sini sekalian aku ganti jadi UTM Zone 49S. Terus ini nanti formatnya geotiff. Kalau udah ini bisa langsung di run, cuma kayaknya bakal error karena ini tadi belum aktif punya aku. Coba kita aktifin dulu. Nah, ini NDVI classes. Nah, sekarang dia udah nggak error, terus ini di text kan udah muncul kan karena mau export dari yang NDVI class ini. Ini tinggal di run aja, terus ini bisa disesuaikan lagi sebenarnya di sini. Terus nanti tinggal ini dipencet run. Habis itu nanti pasti bakal keproses di sini. Ini misal contohnya yang udah selesai diproses. Terus kalau kita mau lihat hasilnya bisa aja ini open in drive. Nanti dia bakal ngarah ke drive. Terus ini hasil downloadannya bisa diunduh. Nanti kalau udah diunduh bisa dibuka di ArcGIS.
Misalnya ini contohnya yang NDVI tadi udah aku unduh. Terus abis ini tinggal diklip aja nanti pakai SHP-nya. Nah, cara ngeklipnya tinggal ke Windows, terus Image Analyze, terus ini dipencet, terus pilih yang ini. Nah, dia udah jadi buat hasil klipnya. Ini dimatiin aja. Oh, sorry, tadi ternyata belum ke klip. Delete dulu deh. Karena ininya tadi belum aku aktifin ternyata. Ditaruh atasnya dulu. Nah, ini aku select, terus baru ke Windows, Image Analyze, terus pilih yang ini. Nah, ya udah. Nah, ini hasil yang udah kepotong kan. Terus habis ini tinggal ngitung luasannya aja, tapi sebelum ngitung luasan ini harus di-reclass dulu. Terus habis di-reclass nanti pilih yang diubah dari raster ke polygon, habis itu di-dissolve, baru habis itu open attribute yang bagian ini open attribute tabel, terus nanti tinggal bikin luasan terus calculate geometry aja.